tantangan buat saya. Ya benar-benar tua yang mekal, yang segar Bu ya. Nah itu langkah awalnya seperti itu. Ya. Sebelum kita untuk melangkah selanjutnya, sedikit saya untuk memperkenalkan ya Bu. Saya kapan hari itu kan jalan-jalan, maksudnya di Indomaret. Ternyata saya menemukan produk ini. Nah ini Nyun Sewu ini dari apa Bu? Nyun Sewu menurut jenengan pengamatan pepaya. Terus napa malih niki Bu? Nanas, ada nanas sedikit. Terus kemudian ini ternyata bukan bengkoang, ini ada buah pir. Suruh ngicipi dari teman itu kita kan pakai sama buatan enggak Bu? Kurang cantik. Nah, koktail itu dari buah yang disajikan segar yang di minuman. Di sini buah yang kita pilih nanti orang yang ada di sini diajarkan ya, yang jelas buah yang sudah saya ceritakan tadi, pemilihan awal buah itu buah yang matang dan mengkal. Nggih, Pak, mengkal itu mampu, nggih, pun tuwek saestu nggih. Terus niku dari tambahan kalau mau ingkang datang koktail niku biasanipun nanas, terus niki melonnya sementara kita abaikan, kita ganti napa niku bligo nggih. Terus mangke niki sampun siap. Nah, alhamdulillah niki kok kula sanjang enten buah pepaya kok sampun siap. Niki alhamdulillah. Terus ingkang dipun pilih ngaten niki biasanipun saka wonten jlaritipun ingkang kuning dalem nggih, jlarit kuning kalih napa tiga niku nggih langsung kayak yang penting nembe mboten napa-napa. Kita awalnya kita buahnya kita langsung petik segar. Apalagi kalau kita sudah inapkan 2 sampai 3 itu nanti sudah beda Bu, enggak bisa keras nggih, agak benyek nggih. Buahnya itu agak benyek. Jadi kan kalau membuat manisan buah yang lain seperti mangga niku nggih ngoten, cari itu yang buahnya yang segar, terus ingkang kemampu, terus ingkang nembe dipun petik langsung dipun proses. Nah, dan ngoten nanti bahan yang lain gula pasir. Gula niku nggih jenis pedak niku. Terus kita tambahkan esem sedikit. Karena di sini enggak ada rasanya. Rasanya kan enggak kelihatan ya, enggak nampak. Rasanya enggak ada. Kita biasanya yang lebih segar itu kita tambahkan esem leci. Nggih. Sama tadi kan nggih Bu, esem nggih. Sirup itu toh. Cuman biasanya saya yang recommended ya Bu ya. Saya pakai esem ya. Mereknya saya pakai Tofico. Ya, maaf ini bukan karena saya dari Tofico enggak, karena ini menurut saya yang recommended. Karena Tofico ini kita kasihkan sedikit sudah terasa. Bedanya saya kalau jenengan pakai yang harganya yang merek lain itu kasih banyak rasanya kurang terasa. Ini sedikit tapi terasa. Terus paling kalau pengapunten harganya beda. Harganya beda. Terus kemudian asam sitrat. Asam sitrat itu gunanya untuk menyegarkan asam. Itu pakai sitrat sedikit. Iya, tapi ini yang sudah diolah jadi asid ini loh Bu, yang apa itu asid? Iya, sitrik asid itu. Jadi yang sudah diolah khusus untuk makanan. Sebetulnya sama, cuman kalau kita beli sitron itu biasanya untuk cuci baju atau kamar mandi itu ya Bu ya. Iya sih. Tapi ini yang khusus untuk makanan. Terus kemudian ini dosis penggunaannya dari asam sitrat ini harus nggak boleh diambil ya Bu ya, karena ini bahan tambahan. Jadi per 1 liter dari airnya nanti per 1 liter 0,5 gram. Saya bawa timbangan yang kecil, nanti panjenengan bisa ngamati kira-kira 0,5 gram itu seberapa, itu nanti panjenengan bisa ngamati ya Bu ya. Kalau panjenengan kebutuhannya dari
2 liter berarti tinggal ngalikan. Kalau per 1 liternya kan 0,5 gram. Tapi kalau 2 liter berarti 1 gram. Itu memang hati-hati. Nah, saya biasanya pakai timbangan ini Bu, nanti detail ini timbangan yang sedikit untuk ukuran gram-gram yang sedikit saya pakai emas. Iya, nanti kebanyakan nggak punya kebanyakan ini kan nggak punya mau ngiron ini. Baik, nanti kalau dengan preso kira-kira 1 gram seberapa, kemudian bisa merisani pada waktu proses. Citrat itu sebenarnya biar rasanya lebih segar. Terus kemudian karena ini nanti kita butuh prosesnya lebih awet, kita ada tambahan natrium benzoat ya Bu ya untuk pengawetnya. Tapi kalau panjenengan nanti langsung dikonsumsi nggak usah. Ini kalau orientasinya kita jual, itu kita tambahkan namanya natrium benzoat. Jadi kalau natrium benzoat ini sama-sama warnanya putih ya Bu ya. Bentuknya ada kayak butiran ini. Kebutuhannya kalau natrium benzoat itu 0,3 gram per 1 kilo. Ini kebutuhan siapa? Jadi nanti kalau panjenengan jadi bahannya ada 3 kilo berarti berapa Bu? 0,9. Laras akan ngalikan ke nawon. Itu Bu. Tapi untuk pengawetan biar lebih awet, selain kita menggunakan natrium benzoat, itu ada proses namanya sterilisasi Bu. Proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi itu yang bagaimana? Nah, proses sterilisasi itu mulai dari alat sama bahan, terus kemudian untuk panjenengan piyambak pada waktu proses pembuatan itu harus pakai masker, terus kemudian asalnya panjenengan dicuci sama air hangat gitu kan. Nah, kemudian pada waktu proses itu panjenengan seminim mungkin untuk ngobrol. Itu insya Allah kalau prosesnya sterilisasi kita lakukan, produk ini bisa sampai 7 sampai 8 bulan, bahkan 1 tahun. Itu hasil uji kami. 1 tahun bisa, tapi secara aturan dinas kesehatan itu tidak boleh. Kalau hambekan Bu. 1 tahun Kalau hambekan yang gawe ini. Kau oleh karbujan ya? 6 bulan. Ini lagi muncrat ini loh. Ya, itu Bu, salah satu prosesnya di langkah-langkah sterilisasi harus diperhatikan. Tapi kalau untuk hari ini bikin nanti mau dibuat sajian nggak perlu kita. Tapi langkah-langkah untuk panjenengan nanti orientasi ke usaha wajib untuk sterilisasi kita lakukan. Jadi mulai pisau ini, terus mulai dari wadah-wadahnya, termasuk yang SDM-nya mau melaksanakan itu wajib kita melakukan sterilisasi. Kalau panjenengan sterilisasinya mencoba mengabaikan, meskipun dengan kasih natrium benzoat itu besok sudah gagal. Jadi contohnya sama panjenengan Utari sudah tak kasih natrium benzoat, tapi besoknya kok gagal. Nah, di situ faktor sterilisasinya panjenengan kurang perhatian. Enggak sampai 1 minggu, besok sudah ada tanda-tanda menggelembung, sudah tanda-tanda rusak. Berarti yang rusak. Iya. Terutama kalau HP di kono. Sebabnya masaknya sendiri aja, katanya nggak masak, bareng-bareng. Cici ngomong nomor loro rasan-rasan. Jadi kalau pakai masker itu
wajib pada proses pembuatan ini, jadi pakai masker wajib. Ya. Itu jadi mulai dari kita sendiri sebelum proses cuci tangan pakai air hangat, terus kemudian mulai dari pisau, mulai dari loyang, terus alat-alatnya kita sterilisasikan. Bagaimana untuk mensterilisasikan? Kita celupkan ke air yang Ibu, dari sini proses sterilisasi mungkin ada yang ditanyakan, karena nanti mulai dari pisau, mulai dari cup itu nanti perlu kita sterilisasikan. Nah, kalau cupnya nanti prosesnya cukup kita uap. Jadi kita uap seperti ini. Mbak Ari menyalakan ini kukusan ya, jadi cukup kita ambil sudah belum Mbak Ari? Belum ya. Dan nanti kalau sudah panas ya dicontohkan ya Bu untuk proses untuk sterilisasi di di cupnya itu. Terus kemudian Bu, kalau seandainya peralatannya seperti cangkir, ember itu kita celupkan sama air panas. Kemudian termasuk dari alasnya seperti galon ini kan kita taruh di alas di loyang gitu ya, loyangnya kita sterilisasikan, kemudian dari baskom-baskomnya ini kita taruh di atas yang loyang yang sudah disterilisasikan. Nah kemudian kalau panjenengan naruh ini nggak boleh kita naruh di sebelah kiri, nggak boleh, harus dikembalikan di padanya yang sudah disterilisasi. Ini senaman saestu niku nah itu memang harus itu langkah sterilisasi harus diperhatikan seperti itu. Meskipun jenengan pakai natrium benzoat tapi langkah sterilisasi diabaikan, besok sudah gagal. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Itu kayak pakai harus stainless ya. Kalau pakai stainless itu sebenarnya ini Bu. Karena kalau bahan stainless, kalau kena seperti bahan kimia seperti natrium benzoat itu nggak luntur. Tapi kalau panjenengan pakai aluminium itu ada kena bahan kimia yang seperti natrium atau asam sitrat itu ada sedikit luntur. Nah itu kan kurang bagus. Iya, yang bagus untuk peralatan itu memang pakai yang stainless atau pakai panci yang burik itu lebih. Burik itu enggak apa-apa, boleh. Mau dijual atau biar awet ya. Air matang pastikan untuk yang membuat itu airnya nanti air isi ulang atau air mungkin air galon. Kenapa saya milih seperti itu? Karena di situ sudah diteliti untuk kandungan yang kemungkinan bisa memicu cepat nggak awet, seperti ada bahan timbal yang di airnya itu. Jadi kalau nanti mungkin barangkali dengan di awal seperti ini kemudian jangan mau mengembangkan untuk produksi airnya biasanya harus dilapkan dulu. Tapi sementara kalau belum dilapkan dengan pakai air sumur nggak apa-apa, tapi diinapkan dulu. Nggak bisa langsung kita proses untuk membuat. Gitu sih diinapkan. Nggak apa-apa ini. Gimana? Yang ini tanda-tanda itu kan cuma sudah air inapan. Iya, nggak apa-apa. Pakai air tanda nggak apa-apa. Atau pakai air isi ulang. Sudah, ya sudah diinapkan. Oh, sudah. Yang depan. Jadi bagus kalau kesehatan. Hasilnya bagus sih. Ya, syukur kalau sudah dilepkan, alhamdulillah hasilnya bagus. Itu masalah air ya Bu. Di sini kemudian saya lanjut untuk proses alur pembuatan koktail. Langkah pertama tadi sudah pemilihan buah, terus kemudian pengempasan kulit, kemudian pencucian buah, penimbangan, kemudian dipotong-potong dalam bentuk dadu. Nah, ini direndam sama air garam 20 sampai 30 menit. Nah, gunanya namun dari sahabat jenengan proses pembuatan masak seperti itu ya Bu. Direndam sama air garam membuatan. Terus kemudian ditiriskan, kemudian direbus
air mendidih 5 sampai 10 menit. Ini untuk menitannya nanti tergantung ya Bu. Kalau memang seperti nyosel buah dondong itu memang kita prosesnya bisa sampai 10 menit. Tapi kalau ini nanti kita sudah agak empuk, kita nggak cukup, nggak sampai 5 menit. Jadi cuma 3 menit sudah cukup. Nah ya memang Bu, ini memang harus perlu diperhatikan seperti ini. Terus kemudian ditiriskan, baru perebusan larutan gula. Jadi buatan sewu, buatan sewimpel, dan cuma aku tak langsung air gula sama buahnya itu, ya digodok. Tidak ya Bu ya, karena apa? Nanti kalau panjenengan direbus sama air gula, itu yang terjadi buah panjenengan itu londot gitu loh. Terlalu lunak. Jadi kalau panjenengan airnya gula direbus sendiri, buahnya direbus sendiri. Nah dalam proses perebusan buah itu yang perlu diperhatikan tadi menitannya. Kemudian setelah menitannya sudah cukup, dimatikan, sesegera mungkin ditiriskan ya Bu. Jangan jadi bentak jari di air yang panas itu. Nah itu terlalu matang, justru itu terlalu londot. Malah justru yang bagus itu begitu sudah menitannya sudah selesai, ditiriskan, disiram sama air dingin biar buahnya tetap segar, tetap fresh seperti itu. Itu rahasianya kalau kita mau bikin manisan atau bikin koktail seperti itu. Nah dari situ yang perlu diperhatikan di situ ya Bu. Terus kemudian perebusan air gula, kalau sudah selesai air gula baru asam sitrat sama esen kita masukkan di air gulanya itu, baru buahnya masuk. Simpel kan Bu? Bayangan sakit gitu ya. Nah jadi kalau sewu mau barangkali di sini ada hajatan ya Bu, aku besok mau ada hajatan membuat es buah. Pakai resep ini aja sudah enak Bu. Buahnya semangka, buahnya pakai buah melon, pakai itu jadikan satu. Ini coba nanti kalau setelah jenengan ini bisa diterapkan pada acara Agustusan. Coba Andri ya ini. Kalau jenengan di acara hajatan kan ada buah yang segar yang bening itu ya Bu. Nah istilahnya ini Bu, tak kasih rahasianya Bu, resepnya seperti ini. Masak mau menang. Kita untuk langkah awal monggo kita untuk mengupasan bisa dibantu untuk disiram dulu ya, dibersihkan dulu Bu di Air mengalir. Pokoknya tak bisa nih. Kene apa sih mesti jembok. Dari kita sendiri. Aku nanti malam jam 1 lek enggak ngono. Nek saya rasa nonton tahu itu yang bisa. Asalnya dipun cuci sama air hangat. Monggo ngeten. Nggih, hangat Bu, boten ngetol. Asam urat. Terus baru kemudian untuk pisaunya. Nggih, monggo ya dikasih contoh dipun. Ini kalau misalkan ada capit dimasukkan, kita capit nggak apa-apa. Pakai cupet itu loh Bu. Ya. Jadi dimasukkan semua peralatan kita cupet, jadi lebih enak. Saya turut kayak misal di lasnya. Di pau nanti jaga. Masuk panas Bu. Ini Bu, memang proses untuk menekan nanti kerugian panjenengan. Daripada hari ini bikin, besok sudah menggelembung, rusak itu. Aku pakai hanya Tapi untuk duitnya banyak. Hanya mana
Iki damel oncek. Nggih. Ibu saya dengan saya perlu diantar kali untuk proses pembuatan gula, gulanya. Monggo, ya Mbak. Ini buis. Misalnya wonten niku. Wonten sekawan, wonten sekawan mungkin bantu untuk Kurang mateng ya, kakak saya. enggak apa-apa. Pas. Sebab itu mama. Lonceng apa? Ini dulu aja. Ini lagi. Ya Mbak. Aku sih moncek oncek. Aku sih Ini saya membuat sirupnya, membuat air gulanya 4 liter ya Bu. Yang saya saged dipun presane datang mriku per liter airnya butuh gula berapa Ibu? 150 berarti dipun 4 liter kami itu 500 berarti 8 Mbak kusuk Mbak anu, ini roncak ya Lah aku gini lo repot ngomong. Saiki begone atos. Ayo begone kok atos. yang saya mungkin wonten lama Ingkang bergerigi ndamel niki to, Mbak? Ingkang bergerigi panjenengan. Sanes lho. Santen betang. Kan sini sama si Aku amet di sini kalau jane. Nek pengen pringis. Gak sampai 6 bulan ini. Saiki maksudku dipisah kayak gitu. Ngeten saya. Nggih. Nah. Niki kan Sana ya kuning biasa. Oh ya. tapi kuningnya beda. Tak Zaman kok ya. Ini kono ya. Mau. Jadi mungkin kalau ini apa itu di atas 5 menit ini cukup 5 menit. Pokoknya kalau untuk proses perebusan manisan kayak gitu ya Bu, setelah panjenengan sudah waktunya 5 menit atau 6 menit sesuai dengan panjenengan yang tentukan, itu segera dimatikan, kemudian ditiriskan, disiram sama air dingin. Itu rumusnya kalau kita mau bikin apa itu manisan. Tapi kalau jenengan setelah ini sudah selesai 6 menit, jangan matikan, tetap dibiarkan di airnya panas itu nanti lebih blotong, ras blotong. Angkat seperti ini. Ini gunanya untuk menyaring gulanya. Jadi pakai kalau jenengan mundur nanti pakai apa itu namanya kain sifon.
Jadi untuk penyaringannya sirupnya itu tidak 1 kali lipatan atau ini perlu dilipat bisa sampai 2 sampai 3 kali. Tujuannya biar benar-benar jernih untuk air sirupnya itu. Nah, ini penting sekali Bu, ini Bu. Karena gula kelihatannya putih, ternyata masih ada kotorannya. Nah, dipastikan nanti kalau panjenengan untuk membuat sari buah ini atau membuat manisan ini, pilih gula yang putih ya Bu ya. Pilih pemilihan gula yang putih gitu. Itu nanti menentukan hasilnya juga. Pun sarungnya bapaknya loh Bu. Bapaknya. Bu, bicara. Enggak, londot nggih Bu. Ayo sampun dikedapi. Pripun Bu raose Bu? Kalau air es, Bu. Enggak apa-apa, lebih bagus. Iya. Langsung untuk menetralkan biar enggak hangat. Kalau air dingin biasa masih hangat gitu. Kalau air dingin lebih bagus. Iya, saat diambil gambarnya. Oh iya, aku Nanti mohon maaf kalau ini mungkin masih menurut jenengan menitanya kurang, tidak apa-apa ditambah nggih. Karena terpaut gitu. Nggih, biar cuci tangan. saya biar dijual ibunya ya. Ini ambilnya sih satu backgroundnya kayak gitu. Gulanya disaring Mbak, karena air gula kan mengandung kotoran-kotoran. Disaring. Ibu yang sewu mungkin sakit mendekat ke sini Bu, biar periksa panjenengan kalau gulanya itu ternyata membawa virus sedikit kotoran. Iya. Kelihatan background orangnya ini enggak apa-apa sini. Ini dados lipatannya mboten cecap setunggal nggih Bu, dipun lipat malih mawon kersanipun mangke hasilnya saged maksimal saene. Tinggal nyaring Bu, enten niku lho. Enten tekote gulane. Mau tak tekan ada pewarnane Gulane langsung nanti ya Bu. Enggak apa-apa. nanti ada asam sitrat itu tadi bisa membeningkan. Untuk di awal enggak apa-apa, yang seadanya dulu enggak apa-apa. Takutnya nanti saat ramune dari ternyata pilih apa Bu? 1.000. nggih. Ini mungkin sing tua jangan lupa nih Bu. Taruh sini 10 biji 10.000. apa lah ya? Yo. Kalau kue apa sama Yo. Nggih. Pemakaian natrium dan soat itu kita pakai di per 1 kilo per 1 liternya. Kita pakai 0, natrium dan soat 0,3 ya Mbak Arya. 0,3. Jadi enggak usah kita banyak. Kalau di sini tadi 4 liter 0,3 berarti 1,2 nggih. 1,2 nggih. Iya, maksimal. Mau beli berapa tadi Bapak? Mbak Serap. Setengah sendok. Langsung aja Mbak, pakai sendok itu berapa kira-kira setengahnya? Ya, sendok itu ya. Nanti diukur enggak apa-apa. Sebenarnya biar pas dulu. Berapa itu Mbak Ari? 1,8. Kurang. Ya, maksudnya Kan 1,2 tadi ya. 1 gram. 1 gram. Iya, dikurangi. Oke, bagian aja. Mbak Diana kan kata, oh setengah sendok.
Wih. Sebentar, ini tidak langsung ditaruh di sini enggak ya Bu ya? Kita ambil sedikit airnya ditaruh di sini biar larut dulu, baru kita masukkan. Iya, dilarutkan. Yes lah, laras nggih. Kenapa kok nggak langsung ditaruh di sini? Nanti takutnya nggak bisa larut secara maksimal Bu. Jadi kita larutkan biar cair dulu, baru kita tuang di sini. Aku nggak jadi rasa tinggi. Ngarang-ngarang toh. Kok bisa kan merokok kabeh. Gak dicari dhisik. Nah, sekarang kita yang kedua, kita menimbang untuk natrium benzoat. Cek. Pak mau apa ya, Pak? Butuhnya 0,9. Ini 0,9. Ya pas Iya. ya. 0,9 butuhnya ya. Ya, cukup. Iya. Pirang-pirang tahun lah Ibu-ibu, ini tambahan bahan kimia. Jadi kita jadi kita tidak boleh, tidak ada aturan, harus mengikuti sesuai dengan aturan di dinas kesehatan. Jadi, harus. Jadi benar-benar kita perhatikan ya Bu, nggak boleh kita langsung diambil dulu, nggak boleh. kimia. Iya. Pokoknya bar lek panen duite ya payune segini seberapa Bu? Biasanya Katanya Mbak, Nanti Ibu kalau apa itu membeli bahan tambahan kimia nyun sewu, ada tambahan kimia seperti natrium benzoat, kemudian ada baking soda, itu minta tolong nyun sewu ditaruh di tempat ini dikasih tulisan ya Bu ya. Jangan sampai nanti kita banyak putra-putri kita yang masih kecil itu keliru ambil, karena pernah kejadian itu maunya mau pakai gula halus donat itu loh Bu, ternyata keliru soda kue, terlanjur sudah ditaburkan di donatnya, akhirnya langsung mual-mual. Jadi yang saya hati-hati, beli aja tempat ini kemudian dikasih tulisan, karena sama Bu, rata-rata hampir sama teksturnya, bentuknya powder semua, kemudian warnanya juga putih. Isinya jelas tak paten. Langsung kita pakai untuk penambahan esen nggih. Nyun sewu, sekali lagi saya merekom ini karena memang sudah apa itu Tolosuji. Tofiko namanya. Harganya Bu. Berapa Mbak? Kira-kira kurang lebih 20.000. Terjangkau. Bayanganku 200. Kalau masanya ada harganya di bawah ini. Ya Bu, 6.000, 7.000. Apa itu? Merek Diva. Buat apa itu? Sama. Sama Esen sih, cuma beda merek. Oh, ya sing 20 ya tengah. Terjangkau. Itu ada harganya yang segitu 3.000, tapi merek lain itu ya Bu. Tapi Seweken lagi loh. Lali merek itu tetap lu lek ini foto. Kata kali Bangga sekretaris. tua ya sekretaris double iki. Iki diparing ngeten. Sampe. Kok kayak ru malpokne ora. Cenderung ke poten ya Bu, es poten. Kan nek sere isi dene lho lek pengen tuku. Wis bayar sih. Padahal ya tidak. enakan itu RT Bulurah malah saya enakan. Budal bareng-bareng. Ya, jadi cupnya kita perlu untuk uapnya aja. Jadi kalau jenengan mau kayak bikin apa, menanak nasi itu loh Bu, di bawah ada saringan apa, ada saringan dandang. Nah itu cukup cupnya ditaruh di atas sebentar aja, asalkan uapnya masuk ke dalam cupnya ini. Nah ini, nah ini. Nah, uapnya masuk. Tapi kalau panjenengan tempatnya kaca, itu berarti ikut direbus tidak apa-apa.
Ini sudah steril. Ditumbuk apa ya? Saya dibantu untuk ngisi apa? Ngisi kuah. Kok kuahnya apa itu? Buahnya. Nggih. Anak ini Contoh. Iya, gak usah bek-bek mbak, rata gitu. Nah, gak usah bek-bek mbak, tak cintong aja. Warang kan udah kuliah. Tak gudi loh pak. Sekali kadang yo kata tapi kadang gak bagian. Ibu yang sewu sak menten kekatan mboten. Kata nang wong liyane gak bagian nangko. Ini contoh mawon. Ini saya contohkan nanti terserah panjenengan ya Bu ya. Eman-eman. Lo cat neh. Cat neh. Apa ya? Besok kalau nanasnya panen tambah nanas tombok sini. Oh, makin nanam. Daun stiker hasil pelatihan apa namanya KWT 5 nggih. Tuh ini mati tuh ini. Uapnya kan enggak ada. Oh. Memang kena angin sepoi-sepoi. Biar Tak anu, tak apa? Tak jeglek nih sih. wis Bu. Anu Bu soalnya dicampur dhuwur tok. Mengke ditambahi daging sak kilo. Nah, niku sing eco niku mantap. Magang kok karo Mbak Tri ya. Hah? Buka gede ada gula ini. Nggih, tabu bayi putih. Enggak apa-apa. Nah, pun ya. Ini yang terkenal kan. Manis. Iya, aku pernah bareng ya. Ya. Mbak, habis dimatikan. Kalau besok apa itu sudah ada yang menggelembung berarti kurang astane sing wau sing Kurang cuci bersih. tangan. Karo nek ngomong kakean. Sama enggak pakai masker ini tadi. Sedangkan ambekan Bu Nyai. Dari kelompok KWT Delima mengucapkan banyak terima kasih kepada DKPP yang telah memberikan pelatihan pada pagi hari ini dari olahan yang tidak bernilai menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Kami sangat mengharapkan untuk kedepannya diberi bimbingan dan pengarahan lagi agar kami lebih maju jaya lagi. KWT Delima luar biasa. Itu yang penting. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. KWT Delima luar biasa.